perbedaannya. Jadi apa saja perbedaan glikolisis dan gluconeogenesis tadi yang sudah kamu saksikan ya? Barangkali ada yang sambil mencatat juga. Tadi lokasi sama enzimnya, Bu. Iya, pertama sorry apa nih? Tempatnya ya. Pertama tempat dari gluconeogenesis. Jadi pembentukan gula baru ya. Genesis itu pembentukan, neo itu baru, gluko itu glukosa. Pembentukan glukosa yang baru itu dari pirufat ke glukosa. Kan gitu ya. Ini C3, ini C6 ya, pasti ini harus 2 kan? 2C3. Tempatnya ada 3. Berbeda dengan glikolisis yang hanya di sitosol atau sitoplasma. Ini mulai dulu dari mitokondria. Habis itu baru pindah ke sitosol atau sitoplasma. Baru yang terakhir dia di retikulum endoplasma. Jadi glukosanya sendiri dibentuknya di bagian akhir ya, retikulum endoplasma. Tuh. Apalagi bedanya? Perbedaan tahap ya. Perbedaan tahapnya. Tahap berapa saja? Ingat nggak? Tadi baru sekali nonton ya. Nah, kalau lupa nonton lagi atau kamu bisa lihat di slide-nya ya. Nah, ini ada slide di sini. Atau kita bahas dulu aja. Bisa kamu cocokin. Ingat tahap berapa saja yang berbeda? Tahap nomor 10 sama nomor 3. 10, 3. Ada 3 ya. Tahap 1. Saya buat dengan warna merah. Tahap 1, tahap 3, tahap 10. Ini berbeda. Kita lihat tahap 1 itu apa? G jadi G6P kan ya. Nah, di sini saya highlight juga ya, yang saya highlight itu yang berbeda antara glikolisis dengan gluconeogenesis. Jadi glikolisis itu kan gluconeogenesis itu kan seolah-olah kebalikan dari glikolisis ya. Dan memang sebagian besar reaksinya itu kebalikan aja, jadi panahnya tinggal dikekiriin gitu ya. Tapi di 3 tahap ini dia akan berbeda. Yang pertama tentu mulai dari tahap 10. Tahap 10, kalau glikolisis itu kan PEP jadi pirufat oleh enzim namanya pirufat kinase ya. Dia termasuk tahap yang akan menghasilkan 2 buah ATP. Kalau pada gluconeogenesis dia lebih kompleks ya. Piruvatnya pertama menjadi oksaloasetat. Habis itu baru jadi fosfoenol pirufat. Barulah di sini jadi PEP. Ya, jadi enggak pirufat langsung jadi PEP. Tapi piruvatnya jadi oksaloasetat dulu. Ini yang terjadi di mitokondria ya. Oksaloasetat habis itu jadi fosfoenol pirufat. Enzimnya pun berbeda. Ini pirufat apa namanya? Karboksilase ya. Karboksilase. Yang kedua ini fosfoenol pirufat atau PEP karboksi kinase. Kalau tadi cuma 1 enzim, pirufat kinase, sekarang butuh 2 enzim. Pirufat karboksilase dan fosfoenol pirufat karboksi kinase. Tahap ini nanti membutuhkan ATP ya. Itu ya, dan menghasilkan ADP. Tahap yang satunya lagi membutuhkan, masih ingat? ATP juga atau yang lain? Ada yang nyatet nggak? Tahap yang kedua itu nanti membutuhkan GTP. Ya. GTP, GDP, dan nanti juga ada menghasilkan CO2. Inilah perbedaan yang pertama. Jadi kamu bisa lihat di slide juga, mungkin sudah kesimpulannya ya. Kalau di slide kamu bisa lihat mana gluconeogenesis ya. Nih. Pirufat menjadi oksaloasetat oleh pirufat karboksilase. Masuk ATP dan juga ada HCO3- ya, ada ion bikarbonat di sini.
Kemudian oksaloasetat berubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim namanya fosfoenol pirufat karboksikinase. Di sini masuk zat yang lain. Ada GTP, nanti berubah jadi GDP, dan ada CO2 yang lepas ya. CO2 yang kanan ini nanti akan lepas. CO2 dari oksaloasetat akan lepas untuk menghasilkan fosfoenol pirufat. Itu perbedaan yang pertama. Tahap 10. Sampai sini paham ya? Ada yang mau nanya dulu? Berikutnya tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu apa? Kalau kebalikannya langsung kan ya, berarti F16BP menjadi F6P alias F16BP itu apa? Fruktosa 16 bisfosfat kan ya. Menjadi fruktosa 6 fosfat. Kan gitu. Ada yang masih ingat ini nama enzimnya apa? Kalau dari F6P ke F16BP. Boleh lihat cerita untuk saat ini ya. Apa nama enzimnya? Pasti karena ATP di sini ada masuk ya. Kemungkinan namanya ada kinasenya. Setuju ya? Ada kinasenya. Nah, karena substratnya adalah suatu fruktosa berfosfat, maka namanya adalah fosfofruktokinase. Atau yang suka disingkat dalam bahasa Inggris ini PFK. Ya. Fosfofruktokinase. Salah satu titik pengendalian jalur glikolisis. Ini nama enzimnya adalah fosfofruktokinase. Nah, pada gluconeogenesis, tahap kebalikannya, enzimnya berbeda. Apa nama enzimnya di sini? Udah nyatet tadi? Bukan lagi fosfofruktokinase ya. Siapa yang nyatet? Masih nyambung kan saya ya? Nggak kelempar kan ya? Ada nggak yang masih ingat nama enzimnya apa? Sebelum kita lihat slide-nya ya. Jadi yang berbeda itu enzimnya. Tahapnya itu tidak bolak-balik. Begitu juga dengan tahap 1 ya. Nanti nama enzimnya juga berbeda. Silakan. Kalau ada yang tadi dari slide sudah dapat infonya. Ini kan ngulang ya. Supaya semakin paham. Ada yang ingat? Fruktosa 1,6 bisfosfatase. Iya. Jadi nama substratnya aja. Habis itu kamu asein. Tambah ase. Jadi fruktosa 16 bisfosfatase ini namanya. Ya. Tuh. Nah, terakhir tahap yang pertama. Tahap yang pertama masih ingat kan? Itu dari glukosa. Kalau glikolisisnya ya, glukosa ke glukosa 6 fosfat. Tentu kalau kebalikannya dari glukosa 6 fosfat ke glukosa. Kalau di sini ya. Nih, glukosa ke glukosa 6 fosfat. Masih ingat nama enzimnya apa? Yang pertama sekali. Enzim yang mengkatalisis heksokinase ya. Ini nama enzimnya heksokinase atau HK ya, di sini singkatannya HK PFK. Kalau ini mirip dengan reaksi tahap 3 ya. Jadi tinggal nama substratnya apa? Glukosa 6 fosfatase. Udah, itu bedanya ya. Dimana tahap yang terakhir ini terjadinya di retikulum endoplasma. Ini ya, ntar saya tulis lagi. Glukosa 6 fosfatase. Glukosa 6
fosfatase. Tidak ada lagi PFK, nggak terlibat dalam gluconeogenesis. Tidak ada lagi heksokinase, nggak ada. Tidak terlibat dalam gluconeogenesis. Udah, inilah perbedaan glikolisis dan gluconeogenesis. Sehingga reaksi totalnya, ya, ini kan tadi pada akhir glikolisis terbentuk. Nah, kalau gluconeogenesis gitu ya, itu membentuk satu glukosa dari 2 pirufat, kan gitu. Membutuhkan, nah, apa tadi? 4 ATP ya. Ini 2 di sini ATP, kemudian 2 lagi itu tahap dari sini 3P gliserat ya, menjadi 1,3 BP gliserat. Nah, ini nanti kan kebalikan nih. Dari 3 fosfogliserat jadi 1,3 bis fosfogliserat. Masuk lagi ATP di sini ya. Nah, di sini tentu 2 juga. Kenapa 2, Bu? Karena dari tahap 6 ke 10 ini kan kali 2 semua. Saat DHAP-nya sudah menjadi G3P kan ya. Kita bahas minggu lalu. Maka di sini dibutuhkan 4 ATP kali 2 ya. Karena nanti masing-masing pirufat itu dikali 2. Jadi kalau ini butuh, ini kan per pirufat nih. Butuh 1 ATP, butuh 1 GTP. Nah, piruvatnya itu untuk menghasilkan 1 glukosa kali 2. Maka ini jadi 2 ATP dan ini 2 GTP. 4 ATP, 2 GTP. Ya. ATP-nya dibutuhkan di mana saja? Pada reaksi yang pertama banget, piruvat jadi oksaloasetat. Kemudian ini juga butuh ATP nanti ya untuk kebalikannya. Saya tulis pakai warna yang lain lah ya. Ini membutuhkan ATP nanti saat kebalikannya. Kalau reaksinya kebalik, itu ya, pada gluconeogenesis, maka nanti dari sini masuk ATP. Tentu kali 2 juga, karena nanti piruvat itu kali 2 sampai tahap yang kelima. Butuh ATP. Ya, jadi disinilah ATP dibutuhkan. Ya. Nah, kemudian NADH juga. Nah, ini tahap balikannya nih. Kalau tahap ke kanannya mengeluarkan NADH, tahap ke kirinya nanti membutuhkan, masuk ya, membutuhkan NADH. Tentu kali 2 juga. Ya, semuanya kali 2 karena piruvatnya ada 2. Maka di sini nambah 2 NADH. Itulah cara membuat glukosa dari piruvat yang kita namakan dengan gluconeogenesis dengan beberapa perbedaan kunci antara gluconeogenesis dengan glikolisis. Ya, jadi dia butuh 4 ATP, 2 GTP, dan 2 NADH. Sesuai dengan yang tadi ada di slide. Dari piruvat ke glukosa butuh 4 ATP, 2 GTP, dan 2 NADH plus 6 air. Cuma kalau air kan ya namanya juga pelarut, dia selalu ada ya, tidak terlalu dibahas biasanya. Kemudian pengendalian enzim-enzim kuncinya justru si fruktosa 16 bisfosfatase ya. Kalau tadi PFK, nah pasangannya sekarang fruktosa 16 bisfosfatase. Inilah sekarang enzim pengendalian. Pengendalian tuh maksudnya gimana? Dia tuh punya inhibitor dan aktivator yang dapat membuat jalur gluconeogenesis ini jadi jalan atau enggak. Kalau kamu lihat tanda minus ya, minus pink itu artinya dia inhibitor. Jadi kalau ada AMP alias apa tuh? Adenosin monofosfat ya. Kalau ATP kan adenosin trifosfat. Kalau ini adenosin monofosfat. Kalau AMP ada, dia banyak gitu ya. Dia akan negatif efeknya. Dia akan menjadi inhibitor bagi fruktosa 16 bisfosfatase. Jadi artinya AMP-nya sedikit. AMP-nya banyak gitu ya. Nggak usah bikin glukosa. Dan sama juga ke bawah ya. Ini enzim-enzim kunci yang dapat mengendalikan jalur glikolisis dan gluconeogenesis. Mungkin itu saja ya. Mau boleh nonton lagi kalau masih belum ingat. Nah, ini handout-nya sudah selesai sampai di sini. Kecuali kalau ada pertanyaan, silahkan. Ya, jadi kamu tahu nama-nama enzimnya, kamu tahu perbedaan kunci antara gluconeo dan glikolisis. Jadi apa tadi perbedaan kuncinya?
tempatnya ada yang beda, tahapnya ada yang beda ya. Tahap 10, tahap 3, dan tahap 1. Bedanya itu enzimnya sebenarnya ya. Plus tahap 10 jadi pecah 2. Kalau tadi PEP ke pirufat cukup 1 enzim. Nah, kalau pirufat ke PEP butuh 2 enzim dan ketambahan 1 di sini ada GTP ya. Kalau glikolisis nggak urusan sama GTP. Kalau gluconeogenesis nanti ada tahap yang memasukkan GTP. Itu ya. Kamu harus tahu perbedaannya, biasanya itu sering ditanyakan ya, beda antara glikolisis dan gluconeogenesis, dan kamu tahu reaksi-reaksi penyusun glikolisis yang ada 10. Nanti kamu belajar lagi dari handout saya, dari slide, dari video ya. Sampai di sini selesai satu bab. Selesai glikolisis dan gluconeogenesis, nanti saya taruh di EduNext ya seperti biasa. Saya taruh di taruh sekarang aja sebelum saya lupa. Saya taruh di sini ya, edit mode. Saya tambahkan di bagian bawah setelah video-video ada handout. Nah, nanti kamu coba baca di situ. Syukur-syukur kamu bisa nulis sendiri ya. Tulis sendiri reaksinya dari awal sampai akhir. Nah, berarti kamu sudah bisa memahami materi ini dengan baik. Handout glikolisis dan gluconeogenesis.